Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Debat publik paslon Bupati dan Wakil Bupati Kudus berlangsung ricuh. Para pendukung saling lempar botol. Seorang pemuda di Brebes mencabuli gadis di bawah umur yang dikenalnya melalui media sosial. Ribuan serangga bersayap mengganggu aktivitas ruas jalan Kabupaten Purbalingga di malam hari. Seorang pemuda di Brebes tega mencabuli gadis di bawah umur yang baru dikenalnya melalui media sosial. Mirisnya lagi, korban yang masih duduk di bangku SMP itu dijual kepada pria lain secara berulang kali. Tersangka IS, pemuda berusia 20 tahun ini ditangkap usai mencabuli gadis di bawah umur dengan modus akan dibelikan ponsel. Mirisnya lagi, korban yang masih duduk di bangku 3 SMP itu juga dijual kepada pria lain secara berulang kali melalui media sosial. Pencabulan ini berawal saat korban berkenalan dengan pelaku melalui media sosial. Usai berkenalan, keduanya bertemu di sebuah rumah kos daerah Ketanggungan, Brebes. Pada pertemuan pertama kalinya itu, tersangka mengajak korban bersetubuh, namun korban menolaknya. Dengan dimingi akan dibelikan ponsel, korban akhirnya terpaksa menurut. Saat korban menagih janji, alih-alih ponsel yang dijanjikannya, korban malah dipaksa harus berhubungan dengan orang lain. Ponsel itu pun tak pernah didapatinya. Kasus tersebut terungkap usai korban melaporkan semua kejadian yang dialaminya kepada orang tua dan melaporkannya ke polisi. Tersangka mengajak korban untuk melakukan hubungan, di mana awalnya korban menolak. Selanjutnya tersangka membujuk dengan menyampaikan akan membelikan handphone iPhone dari orang tua korban. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita temukan fakta-fakta hukum bahwa terjadi peristiwa seperti tersebut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang perdagangan orang dan kekerasan seksual dengan ancaman 20 tahun penjara. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Kepolisian Polres Brebes mengungkap kasus pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan Desa Karangjunti, Losari, Brebes. Pelaku bunuh korban karena kesal korban minta dinikahi. Dua pelaku bernama Endang Herman dan keponakannya Irfan ditangkap di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat oleh petugas gabungan tim Resmo Polres Brebes dan Jatan Raspolda, Jawa Tengah. Penangkapan ini terkait penemuan jasad wanita di bawah jembatan Desa Karangjunti, Losari, Brebes, Senin lalu. Endang Herman mengungkap yang membunuh korban adalah keponakannya, Irfan Teguh. Awal perkenalan pelaku dengan korban berawal dari masalah utang piutang dan kebutuhan menggadaikan sepeda motor. Pelaku menyatakan tidak ada hubungan asmara dengan korban, namun pemicu pembunuhan berencana tersebut, yakni pelaku didesak untuk menikahi korban. Mendapat permintaan itu, pelaku menolak dengan alasan sudah memiliki istri dan anak. Korban minta dinikahi pelaku, Irfan. Setelah permintaannya ditolak, korban mengancam akan melaporkan pelaku karena telah melakukan perkosaan dan penculikan. Mendapat ancaman itu, pelaku panik dan ketakutan. Kedua pelaku kemudian merencanakan untuk menghabisi korban. Kedua pelaku kemudian mengajak korban pergi menggunakan mobil sewaan dan di dalam mobil itu, Irfan menghabisi korban. Setelah korban tewas, pelaku kemudian membawa korban ke daerah Brebes. Jasad korban dibuang di bawah jembatan Desa Karangjunti, Losari, Brebes. Pelaku kemudian menguasai sejumlah barang milik korban seperti sepeda motor, sejumlah perhiasan emas, uang, dan handphone. Alasan untuk asmara dari pelaku sendiri tidak mengakui, cuma ini hanya keterangan sebatas dari pelaku ya Pak ya. Untuk yang kita duga pasalnya 340, D8, kemudian kita lapis dengan pembuangan mayat, kemudian kita lapis dengan pasal 365 karena setelah melaksanakan pembunuhan terhadap korban, mereka mengambil barang-barangnya, barang-barang berharga kemudian digadaikan.
Apa barang korban apa aja yang hilang dan? Emas ya. Kedua tersangka kini mendapat ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sugihartono melaporkan dari Brebes. 6 siswa SMP di Brebes tersambar petir saat berteduh dari hujan sepulang sekolah. 2 siswa diantaranya meninggal dunia akibat mengalami luka bakar serius. Dua siswa sekolah menengah pertama di Brebes meninggal dunia akibat tersambar petir. Korban mengalami luka bakar serius, sementara 4 rekannya yang mengalami luka ringan masih dirawat di rumah sakit. Peristiwa terjadi Rabu siang saat ke-6 korban berteduh di tempat penitipan sepeda motor yang berada tidak jauh dari sekolah mereka. Saat tengah berteduh menunggu hujan reda, tiba-tiba petir menyambar pohon dan atap tempat penitipan sepeda motor hingga mengenai ke-6 korban. Katanya mau pulang tapi hujan, nunggu di teras katanya Pak. Di teras mana? Di teras musola, di teras parkiran Pak. Untuk luka-lukanya anaknya Pak? Luka-lukanya di punggung Pak, sama di bawah telinga Pak. 8 itu 2 ringan, tidak ada keluhan sehingga kategorinya saksi, kemudian yang 4 masih dalam penanganan dan 2 meninggal dunia. Yang 2 sekarang sudah diantar ke kediaman atau keluarganya masing-masing. Kemudian karena ini petir, cuaca sudah musim penghujan, kepada siapapun warga di Brebes Selatan, anak sekolah dan semuanya ketika ada petir untuk sebisa mungkin untuk menghindari yang lapang. Jenazah 2 siswa yang meninggal dunia telah dibawa pihak keluarga masing-masing untuk kemudian dimakamkan. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Seorang pengendara sepeda motor di Sragen meninggal dunia usai kendaraannya diduga terpeleset. Korban tewas setelah kepalanya terbentur jalan. Relawan dan polisi mengevakuasi jasad seorang pengendara motor ke RSUD Sragen. Korban tewas dengan kepala terluka setelah motor yang dikendarainya terpleset di Jalan Raya Sragen Ngawi, Dukuh Gawanan, Kecamatan Sambung Macan, Sragen. Korban diketahui bernama Husein Putra, warga Mantingan. Kejadian bermula saat korban diduga kurang konsentrasi saat hendak berangkat kerja. Korban yang sedang melintas di Jalan Raya Sragen Ngawi berusaha menghindari jalan yang berlubang. Namun naas motor terpeleset dan kepalanya terbentur jalan. Dan kurang konsentrasi, akhirnya dia terpeleset, jatuh, dan meninggal. Untuk TKP sebelah barat SPBU Jatisumo, Jalan Ngawi, Solo. Penyebabnya sendiri mungkin karena dia karyawan pabrik di Gloris itu, mungkin karena tergesa-gesa atau yang intinya kurang kehati-hatian dan kurang konsentrasi. Untuk memastikan penyebab kecelakaan itu, Satlantas Polres Sragen masih melakukan penyelidikan. Heri Prastio melaporkan dari Sragen. Sementara di Sragen, seorang pelajar SMA tewas terlindas truk usai sepeda motor yang ditumpanginya terpeleset saat akan kembali ke badan jalan. Seorang pelajar berusia 16 tahun ini tewas terlindas truk usai kendaraan yang ditumpanginya terpeleset saat berusaha kembali ke jalur di Jalan Sambirejo, Sragen Rabu lalu. Kecelakaan bermula ketika 2 pelajar SMA berboncengan dari arah Sambirejo, Sragen. Saat di lokasi kejadian, sepeda motor yang sempat keluar jalur dan berusaha kembali ke jalur terpeleset. Kedua korban terjatuh, nahas datang dari arah berlawanan sebuah truk dan melindas korban. Sedang pengemudi motor hanya mengalami luka ringan. Nah, untuk SPM itu keluar dari bahu jalan karena cor, untuk talutnya karena dalam, dia mau keluar, mau kembali ke jalan semula dan tidak bisa, akhirnya jatuh ke tengah. Dari arah berlawanan datang KBM truk dan tidak terhindari akhirnya menabrak itu pengemudi. Kini polisi telah membawa sang sopir ke kantor Satlantas Sragen untuk dimintai keterangan. Heri Prastio melaporkan dari Sragen.